Halo semua, saya Alvina Ditya dengan NIM 202504011131. Di video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Apa sih kepemimpinan dalam organisasi itu? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi teladan, pengambil keputusan, serta pemberi motivasi bagi anggota organisasi. Keberhasilan organisasi seringkali dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pimpinannya. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi pengarahan. Apa sih fungsi pengarahan itu? Jadi, fungsi pengarahan adalah kemampuan pemimpin dalam memberikan petunjuk arahan dan tujuan yang jelas kepada anggota organisasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mengapa penting? Tanpa arahan yang jelas, anggota organisasi dapat mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, pekerjaan menjadi tidak terkoordinasi dan tujuan organisasi sulit tercapai. Yang kedua, ada fungsi motivasi atau motivator. Apa sih fungsi motivator itu? Fungsi motivasi adalah upaya pemimpin untuk mendorong dan membangkitkan semangat anggota agar bekerja secara optimal dan mencapai tujuan organisasi. Mengapa penting? Motivasi itu sangat penting ya, karena dapat mempengaruhi produktivitas kinerja anggota. Anggota yang termotivasi cenderung lebih semangat, kreatif, aktif, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi atau komunikator. Jadi, fungsi komunikasi adalah kemampuan pemimpin dalam menyampaikan informasi dan menjalin hubungan yang baik dengan anggota organisasi. Komunikasi yang efektif dapat mencegah kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, dan memperkuat hubungan antar anggota. Di sini, peran pemimpin yaitu mendengarkan saran dan kritik anggota, lalu menjadi penghubung antara organisasi dan anggota, serta menyampaikan informasi yang jelas, agar anggota tidak bingung ya. Yang keempat, ada fungsi pengambilan keputusan. Jadi, fungsi pengambilan keputusan adalah kemampuan pemimpin dalam menentukan pilihan terbaik ketika organisasi menghadapi masalah atau situasi yang rumit. Apakah ini penting? Jawabannya adalah penting. Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan dan permasalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat agar organisasi tetap berjalan dengan baik. Yang kelima, ada fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi pengawasan adalah kegiatan pemimpin untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Mengapa ini penting? Karena pengawasan membantu organisasi mengetahui apakah program yang dijalankan sudah benar sesuai target atau belum, atau masih perlu perbaikan lagi. Lalu di sini peran pemimpin memberikan masukan dan perbaikan serta menilai pencapaian tujuan organisasi, lalu mengevaluasi hasil kerja anggota. Pemimpinan juga memiliki peran penting dalam organisasi karena menentukan arah dan tujuan organisasi, terus meningkatkan semangat kerja anggota, menciptakan kerjasama yang baik, membantu menyelesaikan konflik, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Contohnya itu ketua organisasi mahasiswa yang mampu mengajak seluruh anggota bekerja sama untuk membuat program kerja agar berjalan lebih lancar dibanding pemimpin yang pasif. Seorang pemimpin juga harus memiliki karakteristik yang baik. Yang pertama ada integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah sikap jujur, konsisten, dan berpegang pada nilai-nilai yang benar. Yang kedua, ada tanggung jawab. Sebagai pemimpin harus berani menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, kemampuan komunikasi.
Dengan komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama tim. 4. Ada percaya diri. Pemimpin harus yakin terhadap kemampuan dan keputusan yang diambil. Karena kepercayaan diri ini membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan dan membuat anggota merasa yakin terhadap arah yang diberikan. Yang kelima ada disiplin. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki sikap disiplin, artinya dapat menaati aturan dan mengelola waktu dengan baik. Pemimpin yang disiplin akan menjadi contoh bagi anggota yang lainnya. Di era modern yang seperti saat ini, pemimpin juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya perkembangan teknologi yang cepat, lalu perbedaan karakter anggota, persaingan yang semakin ketat, perubahan lingkungan organisasi, dan komunikasi dalam tim yang beragam. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!